Mira, kenapa saya tanya awalnya bagaimana mindset dan perasaan ayah bunda sekalian? Kenapa itu saya tanya ayah bunda? Karena mindset kita akan sangat berpengaruh dengan apa yang kita rasakan, mindset kita akan berpengaruh dengan perilaku kita. Sekali lagi ya, mindset kita akan sangat berpengaruh dengan apa yang kita rasakan dan mindset kita akan berpengaruh terkait dengan perilaku kita. Ya, jadi kalau kita bisa menyeting mindset kita ini positif terkait dengan pandemi, maka apapun yang kita lakukan, nuansanya itu akan positif, vibrasinya itu akan positif, gitu. Nah, hasil akhirnya juga ketika kita melakukan mindset positif, perilaku kita positif, prosesnya positif, hasil akhirnya juga akan jauh lebih positif, gitu. Nah, dalam hal ini saya ingin menyampaikan ada tiga mindset ya, ada tiga mindset. Yang pertama, kita ingin bongkar mindset kita dulu terkait dengan pandemi. Apa mindset kita terkait dengan pandemi ini? Jangan-jangan mindset kita terkait dengan pandemi ini negatif. Ketika mindset kita terkait dengan pandemi ini negatif, maka yang akan terjadi adalah respon kita juga negatif, perilaku kita juga negatif. Saya ingin menyampaikan ayah bunda sekalian, bahkan kalau kita bisa merespon dengan positif dari sisi pendidikan, maka kita jadikan pandemi ini bagian dari variabel pendidikan, di-insightkan ke dalam variabel pendidikan buat sekolah, buat orang tua di rumah gitu. Yang kedua, bagaimana mindset kita tentang pendidikan ini sendiri. Ini justru yang seru nih, yang banyak saya temukan justru ketika masa pandemi ini. Ternyata kita harus bongkar ulang terkait dengan mindset kita. Maksudnya gimana? Pendidikan itu kan hakikatnya tanggung jawab orang tua, betul ya? Iya. Iya benar kalau yang dikasih. Jadi orang tua itu harusnya jadi main sistem, sementara sekolah itu supporting sistemnya, ya kan? Jangan-jangan mungkin termasuk saya selama ini sudah keasikan dengan mensubkontrakan tanggung jawab ini kepada orang lain. Kita terbiasa gitu kan ya, akhlak anak ya ada sekolah ini gitu kan ya. Termasuk mohon maaf gitu, kita berharap anak-anak hal-hal yang sifatnya primer, ibadah anak itu kita berharap dari sekolah. Yang kedua, mindset tentang pendidikan. Esensi pendidikan itu harusnya anak menikmati pembelajaran. Kenapa? Karena anak tuh learning. Nah, kebanyakan kita mungkin learning sama studying bedanya apa, Bu? Takutnya saya salah. Kalau di translate kan sebenarnya sama-sama belajar. Tapi beda. Ada yang mengatakan studying itu cuma memindahkan buku ke kepala. Ya, memindahkan informasi ke kepala. Tapi kalau learning enggak, dia mendapatkan itu. Mindset ketiga ya, tadi mindset tentang pandemi, mindset tentang pendidikan, yang ketiga adalah mindset tentang pembelajaran ataupun bukan pembelajaran, tapi mindset orang tua ke sekolah ataupun sekolah ke orang tua. Apa ini bahasanya? Sukses apa enggaknya anak kita ke depan itu juga tergantung dari bagaimana kita mensupport pendidikan anak kita. Maaf, bukan mensupport. Kita bertanggung jawab penuh atas pendidikan anak kita dan kita cari siapa partner kita untuk jadi supporting system. Nah, biasanya sekolah, lembaga pendidikan yang lainnya, pengajian, ataupun yang lain-lainnya. Yang berikutnya yang kedua adalah, mindset udah nih tadi ayah bunda sekalian. Berikutnya yang kedua adalah, pembelajaran jarak jauh ini akan sangat berhasil ketika antara sekolah dengan rumah itu punya sinergi yang baik. Harus bersinergi. Kenapa? Karena itu tadi, kita harus satu sistem, harus satu langkah, harus satu jalan. Kenapa kita ingin keberhasilan ini sama-sama gitu. Berikutnya adalah yang pertama tadi mindset, yang kedua tadi sinergi, dan yang ketiga adalah komunikasi. Karena apapun programnya itu butuh dikomunikasikan dengan nyaman. Komunikasi antara siapa? Yang pertama adalah antara orang tua dengan guru. Maksudnya antara orang tua dengan guru kan sama-sama sudah punya mindset positif nih, ya kan? Mereka sudah sama-sama tahu bagaimana targetan ke depan, ya tadi dengan adanya lesson plan dan weekly plan. Tapi bagaimana mengkomunikasikan ini dengan baik? Kayak orang tua WhatsApp gurunya dengan bahasa yang baik, guru juga meresponnya dengan kata-kata yang baik, itu akan lebih nyaman komunikasinya. Nah, dengan komunikasi yang nyaman, mindset yang bagus ini, maka vibrasinya juga akan positif. Kalau vibrasi positif ini akan diterima oleh anak-anak. Gitu. Dengan home based learning ini mudah-mudahan kita maksimal selama 4 bulan ke depan. Ya, dengan 3 hal tadi, mindset, sinergi, dan komunikasi yang nyaman.